Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan adanya channel ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya financial literacy atau pentingnya berinvestasi. Semoga video ini bermanfaat, please enjoy the video. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas mengenai topik apa sih? Pada hari ini aku akan membahas tentang alasan-alasan mengapa uang kita bisa cepat habis teman-teman. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang ini, konsumerisme udah menjadi bagian dari lifestyle kita, teman-teman. Konsumerisme udah menjadi tren di kalangan masyarakat. Apalagi buat anak muda ya, teman-teman. Karena pasti anak muda suka banget yang namanya mengikuti tren. Kemudian ditambah lagi dengan adanya maraknya sosial media, dimana sekarang kan sosial media lagi heboh banget tuh. Orang-orang pada bondong-bondong menggunakan sosial media, terus kemudian di sosial media banyak tuh orang yang memamerkan kekayaan, memamerkan kepemilikan, pamer mereka sedang pergi kemana. Apalagi kalau misalnya dalam sosial media tersebut kita mengikuti orang-orang yang misalnya seorang influencer yang setiap hari mempromosikan suatu barang, mempromosikan traveling, atau mempromosikan suatu tempat makan. Pasti kita juga memiliki impuls untuk ingin membeli barang tersebut. Bahkan terkadang kita juga sampai terpacu pengen beli barang tersebut untuk tujuan pamer, teman-teman. Jadi kita pengen barang itu supaya kita bisa memamerkannya ke orang lain, bukan untuk keinginan kita sendiri. Nah, hal itu menurutku hal yang kurang tepat ya, teman-teman. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin kita harus menghindari yang namanya konsumerisme ini, teman-teman. Karena konsumerisme bisa jadi akar mengapa kita selalu menghabiskan uang kita. Yang kedua, ini adalah faktor eksternal ya, teman-teman. Yaitu adanya banyak godaan di luar sana. Seperti yang kita ketahui, di luar sana kan banyak sekali tuh marketing campaign. Semua perusahaan berlomba-lomba untuk memasarkan produknya. Mereka pun tak jarang memberikan banyak sekali promo-promo, teman-teman. Memberikan promo, memberikan diskon, free cashback, nanti ada promo Natalan, promo Lebaran, promo Chinese New Year, promo 11.11, promo Electronic Day, promo 12.12. Jadi ada banyak banget ya, teman-teman. Mereka bikin promo banyak banget, sehingga hal itu menjadi impuls buat kita supaya kita belanja lebih banyak hal lagi, teman-teman. Mereka semua berlomba-lomba untuk bisa memasarkan produknya. Seperti yang kita ketahui, iklannya pasti kita bisa lihat di mana-mana, teman-teman. Di saat kita keluar rumah, nanti udah ada baliho, udah ada spanduk. Kita buka internet, udah ada iklan, teman-teman. Iklan di mana-mana ya, teman-teman. Dan apa tujuan mereka melakukan itu? Ya tentunya itu juga buat keuntungan bagi mereka, teman-teman. Karena dengan kita belanja, artinya itu kan revenue buat mereka, itu keuntungan buat mereka. Bahkan sekarang marketing itu udah pinter banget, teman-teman. Udah menggunakan teknologi yang namanya AI, dimana kalau misalnya contoh nih, kita lagi browse tentang sesuatu. Katakan aku sendiri kan aku suka banget sama komputer. Karena aku suka di internet aku browse mengenai komponen-komponen komputer. Nanti berapa saat setelah aku melakukan browse tersebut, aku selesai. Kemudian aku buka sosial media, aku buka Instagram atau buka Facebook. Nanti bisa tuh muncul iklan-iklan yang mirip dengan apa yang aku browse sebelumnya, teman-teman. Di situ bisa kelihatan bahwa marketing menggunakan AI itu sekarang udah semakin lama semakin canggih, teman-teman. Mereka udah tahu apa yang kita pingin, mereka tahu kelemahan kita, mereka tahu impuls yang bisa bikin kita belanja apa. Jadi itu nggak jarang menjadi penyebab kenapa uang kita menjadi cepat habis, teman-teman. Sering banget kita nggak bisa menahan godaan, akhirnya kita belanja, teman-teman. Berikutnya yang bisa menjadi alasan penyebab mengapa uang kita bisa cepat habis, ini adalah karena kita suka mengoleksi barang, teman-teman. Kalau misalnya kita suka mengoleksi barang, biasanya kalau misalnya kita udah beli satu barang nih, pasti kita ada lagi nih godaan untuk kepingin beli barang selanjutnya, pingin beli lagi. Kita nggak akan cuma berhenti di satu barang itu, teman-teman. Nanti kalau misalnya ada versi terbarunya atau versi lainnya, kita akan beli lagi, teman-teman. Karena kita ingin mengoleksi semua barang tersebut, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mengoleksi barang, besar kemungkinan kita, kalau misalnya nggak bisa mengontrol diri, kita bisa kehilangan banyak uang, teman-teman. Karena kita belanja terus. Tapi di sini aku nggak bilang mengoleksi barang itu salah ya, teman-teman. Karena setiap orang pasti punya hobinya. Setiap orang pasti punya suatu barang yang memiliki value lebih buat dia, teman-teman. Yang penting kalau misalnya kita pengen membeli suatu koleksi, pastinya kita harus bisa menahan diri, teman-teman. Jadi kita tahu batas, kita boleh belinya sampai mana, kita boleh belinya pakai uang berapa. Kita nggak belinya dengan maksa, nyicil. Nanti ujung-ujungnya itu akan menyulitkan kita sendiri, teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui, mengoleksi barang itu juga nggak selamanya negatif ya, teman-teman.
Karena seperti yang kita ketahui, kalau di luar sana ada juga tuh orang, misalnya mereka mengoleksi, contoh mereka koleksi jam tangan. Mereka tahu nih di masa depan jam tangan ini udah berhenti diproduksi, harga barangnya bisa naik karena supply-nya semakin dikit, sedangkan demand-nya makin banyak. Nanti mereka bisa investasi di jam tangan, mereka simpan, mereka koleksi. Akhirnya itu bisa menjadi investasi buat di masa depan, teman-teman. Tapi kalau misalnya pengen melakukan itu, tentunya mereka harus benar-benar ngerti akan produknya ya, teman-teman. Nah, pada akhirnya itu disesuaikan dengan kita sendiri, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan atau mengoleksi suatu barang, ada baiknya kita bijaksana. Yang penting kita bisa bijaksana dalam menggunakan uang kita tahu batas, kita tidak membelinya menggunakan kredit, karena nanti akhirnya kita yang bakal susah sendiri kalau misalnya kita kebanyakan nyicil. Nah, kalau kita ngomongin soal cicilan atau kredit, seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang ini, kalau kita mau mendapatkan kredit atau pinjaman atau cicilan, itu gampang banget ya teman-teman. Bisa dengan menggunakan entah kartu kredit lah, atau kita menggunakan pinjaman online lah. Justru karena kemudahan ini menjadi berbahaya buat kita, teman-teman. Karena mudah banget, jadi banyak orang yang terjerat utang, akhirnya mereka kesulitan untuk menyelesaikan bunganya bahkan, teman-teman. Jadi yang namanya cicilan, kartu kredit, ini apa segala macam, ini bisa benar-benar mendukung akan budaya konsumerisme juga, teman-teman. Karena dengan adanya pinjaman atau kartu kredit, ini benar-benar mempermudah kita untuk melakukan pembelian ya, teman-teman. Karena istilahnya kalau kita menggunakan kartu kredit, itu istilahnya seperti kita beli barangnya sekarang, tapi kita menggunakan uang yang belum kita peroleh, teman-teman. Jadi istilahnya kita berutang dengan diri kita di masa depan. Dan itu akan sangat merugikan, karena kenapa? Karena kita bakal bayar bunganya juga ya, teman-teman. Bahkan seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita menggunakan kredit cicilan, itu bunganya kan bisa cukup gede, bahkan bisa sampai 2% per bulan. Kalau misalnya di setahun kan, itu angkanya menjadi 24%. Yang mana kalau kita investasi, bisa menghasilkan 24%, itu udah luar biasa banget ya, teman-teman. Kalau kita menggunakan kartu kredit atau menggunakan pinjaman gitu, teman-teman, istilahnya kita akan menjadi aset bagi mereka yang melend uang mereka, teman-teman. Kita akan menjadi aset bagi mereka yang menyalurkan dana mereka. Jadi bagi kita itu adalah liabilitas, bagi mereka itu adalah aset. Nah, hal-hal macam gini itu nggak diajarin di sekolah, teman-teman. Aku pribadi, aku juga adalah seorang lulusan sarjana S1 dari salah satu universitas di China. Itu aku jurusannya adalah International Trade. Jadi sebenarnya jurusannya juga agak nyerempet ke bisnis. Tapi aku akui, selama 4 tahun aku berkuliah, aku sama sekali tidak diajarkan hal ini, teman-teman. Jadi aku harus belajar sendiri di luar dari universitas. Aku harus baca buku, aku harus mengonsumsi konten di YouTube yang berbau personal finance, aku harus ikut kelas, ikut seminar, apa segala macam, baru aku bisa ngerti. Kalau nggak, di sekolah aku juga nggak diajarin hal seperti ini, teman-teman. Bahkan di keluarga pun cenderung tidak mengajarkan kita tentang personal finance atau tentang keuangan, teman-teman. Karena mungkin di Indonesia topik ini merupakan topik yang lumayan tabu ya, teman-teman. Jadi biasanya cukup dihindari. Jadi wajar banget nih kalau misalnya di keluarga kita nggak dapat pelajaran semacam ini. Jadi aku pribadi, aku juga nggak mendapatkan ilmu keuangan dari keluarga maupun dari sekolah. Aku menggunakan resource lain, teman-teman. Aku belajar dari luar, aku baca buku, aku ikut seminar, ikut kelas, dan semacamnya, teman-teman. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan uang kita cepat habis, sekarang kita bahas solusinya, teman-teman. Jadi kira-kira apa sih yang bisa menjadi solusi dari masalah-masalah tadi? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita mematikan semua notifikasi atau uninstall semua aplikasi-aplikasi belanja itu, teman-teman. Kalau misalnya kita udah nggak bisa menahan diri, ada baiknya kita hapus sekalian aplikasinya, teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak ada notifikasi, nggak ada aplikasinya, kita mau belanja juga ribet kan, teman-teman. Akhirnya jadi kita males untuk belanja. Karena kalau misalnya kita ada aplikasi, itu bisa setiap hari kita diberi notis, teman-teman. Nanti ada, oh ini hari ini lagi free ongkir, hari ini lagi diskon, hari ini lagi buy one get one. Akhirnya kita yang awalnya nggak mau belanja, kita jadi belanja juga ujung-ujungnya, teman-teman. Yang kedua adalah kita harus mengontrol apa yang kita konsumsi di sosial media, teman-teman. Atau bahkan kita mengontrol penggunaan sosial medianya sekalian, teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, kemungkinan besar kita cenderung akan menjadi apa yang kita konsumsi, teman-teman. Kalau misalnya kita sering mengonsumsi, lihat orang pakai barang bagus, pakai fashion bagus, pakai apa bagus, kita jadi malah tergoda, kita memiliki impuls untuk ingin membelinya juga, teman-teman. Jadi kita jadi pengen juga, teman-teman. Kalau aku pribadi, mungkin aku kebanyakan nonton konten yang berbau personal finance, jadi aku senangnya investasi ya, teman-teman.
Jadi mungkin cukup aneh ini teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui, jadi sosial media itu adalah pisau bermata dua. Kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik, itu bisa menjadi sangat powerful. Tapi kalau misalnya kita salah menggunakannya teman-teman, itu bisa menjadikan bahaya buat diri kita sendiri juga nanti dalam jangka panjangnya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah kita harus bisa membedakan apa yang menjadi needs kita dan apa yang menjadi wants kita. Jadi kita harus benar-benar bisa misahin nih, apa yang barang itu cuman kita mauin aja, atau barang itu emang kita perlu teman-teman. Kalau misalnya kita nggak punya, kita bakal kesulitan. Nah, setelah mengetahui itu, jadi ada baiknya kita hanya membeli barang-barang yang benar-benar kita perlukan ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau beli wants ya boleh lah, tapi porsinya mungkin dibatasi, jadi nggak segede itu teman-teman. Aku pribadi juga aku udah menerapkan ini semenjak beberapa tahun lalu teman-teman. Jadi kalau misalnya barang aku nggak butuh-butuh banget, aku sering kali nggak beli teman-teman, bahkan aku sering menunda pembelian. Jadi kalau misalnya sampai nggak butuh-butuh banget, aku cenderung nggak beli biasanya. Kalau beli pun, kalau udah kepepet banget, aku butuh banget, baru aku beli. Seperti yang pernah aku bahas di video sebelumnya, aku pernah membeli PC ya teman-teman. Jadi PC ini sebenarnya aku udah bisa beli dari beberapa tahun lalu, penghasilanku udah cukup. Namun aku nggak pernah beli, karena aku selalu menunda pembelianku teman-teman. Jadi uangnya aku investasikan dulu, dari investasi tersebut menghasilkan hasil, baru aku akhirnya membeli komputer tersebut dengan menggunakan passive income gue teman-teman. Jadi istilahnya kita tidak menggunakan dana pokok kita. Nah bagi teman-teman yang belum nonton, teman-teman bisa coba nonton video yang satu ini teman-teman. Itu dibagi menjadi 2 part, teman-teman bisa coba nonton. Tips berikutnya ini tips yang lumayan bermanfaat teman-teman, yaitu tips selanjutnya kita meningkatkan literasi keuangan kita teman-teman. Karena kalau misalnya kita udah memiliki literasi keuangan, kita cenderung kalau kita pengen spend duit pasti kita mikir dulu teman-teman. Misalnya nih kita pengen beli barang seharga 1 juta nih, yang kita sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Terus kita mikir, wah 1 juta ini kalau misalnya kita investasikan, kita menunda kesenangan kita, di masa depan 1 juta ini bisa jadi angka yang lebih besar teman-teman. Bisa aja kalau kita investasikan 1 juta ini, di masa depan ini akan menjadi 10 juta teman-teman. Jadi kita melihat future value dari uangnya teman-teman. Jangan lihat uang itu kecil, kalau misalnya kita investasikan secara terus-menerus, uang itu bisa menjadi besar nantinya teman-teman. Berikutnya, tips selanjutnya adalah kita memiliki rencana keuangan jangka panjang teman-teman. Jadi kita merencanakan pembelian besar kita. Contohnya nih, kita pengen beli rumah 5 tahun lagi, atau kita pengen beli mobil 3 tahun lagi, atau kita pengen menaikkan haji orang tua kita, kita pengen buka toko untuk orang tua kita 3 tahun lagi. Dengan adanya tujuan-tujuan besar ini teman-teman, kita pasti lebih termotivasi dan kita bakal lebih disiplin untuk mengelola keuangan kita. Jadi uang kita nggak hambur-hamburin aja teman-teman. Karena kita tahu uang ini ada tujuannya. Apa tujuannya kita ngumpulin uang ini? Ya untuk hal-hal tadi teman-teman. Berikutnya tips yang terakhir ini adalah tips budgeting ya teman-teman. Jadi setiap kali menerima penghasilan, ada baiknya kita udah melakukan budgeting. Dimana kita dari penghasilan tersebut kita pisah-pisah lagi. Misalnya 20% untuk digunakan keperluan hidup, 20% untuk kepentingan zakat, nanti untuk keperluan yang diberi orang tua berapa persen, yang untuk kebutuhan hidup berapa persen, yang untuk investasi berapa persen. Jadi kita kalau udah memberikan pos-pos keuangan tersebut, kita harus konsisten teman-teman. Jadi kita nggak melanggar apa yang udah kita budgeting dari awal teman-teman. Kalau misalnya kita disiplin, nanti dalam jangka panjang kita pasti bisa mencapai tujuan keuangan kita, teman-teman. Kalau misalnya budgetingnya gimana, itu semua tergantung teman-teman. Di luar sana ada banyak banget metode. Ada yang menggunakan 50-30-20, ada yang menggunakan, bahkan aku pernah bahas di video sebelumnya, yaitu metode pengaturan pengelolaan keuangan ala Lee Ka-shing, teman-teman. Lee Ka-shing salah seorang investor tersukses di dunia yang berasal dari Hong Kong. Kalau misalnya teman-teman belum nonton video itu, teman-teman bisa coba nonton video yang satu ini. Nanti linknya akan aku taruh di video ini. Nah, sekian adalah pembahasan kita mengenai apa yang menyebabkan uang kita cepat habis dan tips-tips supaya kita bisa mengatasi masalah tersebut. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya financial literacy. Semoga video ini bermanfaat. Aku juga udah taruh link sosial mediaku di sebelah sini. Bagi teman-teman yang mau add, teman-teman bisa add LinkedIn dan Instagramku. Feel free to connect. Kemudian kalau misalnya teman-teman suka video ini, teman-teman bisa memberi like. Kalau misalnya nggak suka, teman-teman bisa kasih dislike. Atau teman-teman mau kasih masukan juga boleh. Atau teman-teman pengen share ini ke orang lain supaya bisa membantu lebih banyak orang lagi juga boleh. Itu akan sangat membantu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.
Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.